Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita sampai hadis ke-10, meneruskan hadis ke-10 bagian yang kedua. Kalau yang kemarin itu hadis ke-10 bagian pertama, apa itu membahas tentang surga. Saat ini kita membahas tentang neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhil ayatu wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Ayat Al-Qur'an. Jadi hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ayat inna jahannama la maw'iduhum ajma'in ini ketika diturunkan, Baka Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bukaan syadidan. Jadi ketika ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis dengan sekencang-kencangnya. Maksudnya menangis karena ayat itu diturunkan, sangat sedih banget lah ya waktu itu Rasulullah sampai menangis. Diceritakan bukaan syadidan dengan tangisan yang sangat seperti itu. Jadi artinya itu wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar dijanjikan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu dijanjikan neraka jahanam. Nah, waktu ayat itu turun, Rasulullah itu nangis jadi-jadinya dengan tangisan yang sangat. Wa baka ashabuhu li bukaihi, dan para sahabat yang waktu itu berkumpul di sekeliling Rasulullah pas ayat itu turun itu juga ikut menangis karena Rasulullah menangis. Wala yadruna ma nazala bihi Jibrilu alaihi salam wa lam yastati ahadun alahu. Jadi waktu itu sahabat ikut menangis dan para sahabat waktu itu belum tahu sebabnya apa, maksudnya apa Jibril itu telah menurunkan wahyu apa kepada Rasulullah sehingga membuat Rasulullah segitu sedihnya, segitu menangis dengan sangatnya itu, dan mereka semua ikut menangis para sahabat dan tidak ada satupun yang berani menanyakan tentang hal itu. Wa kana nabiyyu sallallahu taala alaihi wasallam idza ra'a Fatimata radhiyallahu taala anha fariha biha. Kemudian seperti yang telah diketahui oleh para sahabat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melihat putrinya Sayyidah Fatimah, beliau berbahagia atau senang gitu ya. Makanya para sahabat ini berinisiatif untuk maksudnya ke rumahnya Fatimah untuk menenangkan Rasulullah, untuk menanyakan kepada Rasulullah gerangan ada apa, kenapa Rasulullah menangis seperti itu gitu. Fangtolaka Abdurrahman ibni Aufin ila babi Fatimah. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang bertugas untuk nyamperin rumahnya Fatimah. Wa fi riwayatain Umar bin Khattabi. Jadi dalam riwayat lain itu bukan Abdurrahman bin Auf tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala assalamu alayka ya binta Rasulillah. Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, pergi ke rumahnya Fatimah, mengucapkan salam kepada Fatimah sampai di depan pintunya mengucapkan salam, assalamu alayki ya binta Rasulillah. Semoga keselamatan terlimpahkan, tercurahkan kepadamu wahai putri Rasulullah. Qalat alaikassalam. Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab alaikassalam, semoga untukmu juga keselamatan. Faqalat, kemudian Sayyidah Fatimah meneruskan pembicaraannya, man anta, siapakah kamu? Faqala Abdurrahman bin Auf menjawab, ana Abdurrahman ibni Aufin, saya adalah Abdurrahman bin Auf. Faqalat ya ibnu Aufin. Kemudian Siti Fatimah menanya lagi, wahai ibnu Auf, maja'a bika, untuk apa
karena apakah kamu datang ke sini? Maksudnya seperti itu. Qala, kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, Taraktun Nabiyya alaihi salatu wassalam baqiyan hazinan wala adri ma nazzala bihi Jibril alaihi salam. Abdurrahman bin Auf menjawab bahwa saya meninggalkan Rasulullah dalam keadaan menangis yang sejadi-jadinya, dan kita semua itu tidak tahu apa sebabnya, apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sehingga membuat beliau menangis. Fakolat terus Sayyidah Fatimah menjawab, tanahi min baini yadayya hatta adumu alayya nafsi hatta aduma ala nafsi thiyabi. Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, menyingkirlah kamu Abdurrahman bin Auf dari hadapan saya sehingga saya akan mengganti pakaian saya, wang toloko ilan nabi, dan kemudian saya akan nyamperin Rasulullah SAW atau mendatangi Rasulullah gitu loh. La'allahu yukhbiruni bima nazzala bihi Jibrilu. Saya akan mendatangi Rasulullah, saya akan mengganti pakaian saya dulu, saya akan mendatangi Rasulullah, siapa tahu Rasulullah menceritakan kepada saya tentang apa-apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Falabisat syamlatan khilqon qad khita bi ithnai asyara makanan bi sa'fi warakin nakhli. Jadi kemudian Sayyidah Fatimah mengganti pakaiannya, di mana pakaiannya itu diceritakan di sini itu pakaian yang usang, yang kuno, di mana di pakaian itu telah terdapat 12 tempat jahitan, di mana jahitan-jahitan itu dijahit dengan daun pelepah kurma. Falamma kharajat Fatimata nadhara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidah Fatimah sampai di tempat itu, kemudian Sayyidina Umar melihat Sayyidah Fatimah, fa wada'a yadahu ala ra'sihi, kemudian Sayyidina Umar meletakkan tangannya ke kepalanya, nada ya hazana li husni binti Muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam. Sayyidina Umar melihat Sayyidah Fatimah dengan meletakkan tangannya di kepalanya, maksudnya seperti ini. Aduh, apa itu istilahnya, susahnya hati ini karena melihat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan seperti itu, maksudnya dengan pakaian yang ditambal atau dijahit di 12 tempat itu dengan daun pelepah kurma itu. Fa inna banati qaisara wa kisra yalbasna al-harira was-sundusa wa binta Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi syamlatin min sawfin wa qad khita bi 12 makanan biwarakis sa'afin nakhli. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan perkataannya bahwa sungguh putri-putri para raja, para kaisar Romawi, para kaisar Kisra itu mereka putri-putrinya itu memakai pakaian-pakaian yang halus, yang lembut, pakaian-pakaian sutra seperti itu. Sedangkan putri Rasulullah, di mana putri Rasulullah adalah raja, ya maksudnya Rasulullah itu adalah kan pemimpin alam semesta, pemimpin umat muslim dan pemimpin alam semesta ini. Maksudnya Rasulullah diturunkan ke dunia ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, menjadi Rasulullah Muhammad, nabi terhebat, nabi termulia sepanjang sejarah hidup dari Nabi Adam hingga sekarang, dan putrinya sesederhana itu gitu loh, maksudnya sesederhana itu. Putri-putri para kaisar, para raja itu benar-benar dia itu berpakaian dari sutra yang halus, dari kain-kain yang halus. Dengan ini putri seorang Rasulullah berpakaian dengan pakaian yang usang, di mana terdapat 12 jahitan di pakaiannya tersebut, dan jahitan tersebut itu dari daun pelepah kurma. Maksudnya Umar seperti itu. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasi fa walladzi ba'atsaka bil karamati ma li wa li aliyin firashun mungdu khamsi sinina illa maska kabshin ta'lifu alaihi bin nahar ba'irona fa idza kana lailu iftirashana. Jadi iftirashanahu. Jadi kemudian Siti Fatimah
berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bahwa Umar begitu takjubnya, begitu kagumnya, begitu terheran-herannya melihat pakaian saya? Maka saya bersumpah demi Zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, tidak ada dari saya dan Sayyidina Ali suami Sayyidah Aisyah ya, menantu Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa tidak ada dari saya dan Sayyidina Ali itu sebuah kasur atau sebuah tempat tidur lemek, apa ya berarti alas, tidak ada alas tidur kecuali hanya terbuat dari kulit domba, di mana kulit domba tersebut ketika siang kami pakai untuk memberi makan unta kami, sedangkan jikalau malam kita buat untuk alas untuk bertidur berdua, maksudnya seperti itu. Wa inna mirfaqatana min adimin khasuha sa'afan nakhli. Jadi dan bantal kami itu terbuat dari kulit juga, kulit kambing juga, kulit domba juga, di mana kulit tersebut diisi dengan lidi-lidi dari pelepah kurma itu, maksudnya seperti itu. Jadi seorang putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah, beliau sesederhana itu ya, padahal beliau adalah seorang putri Rasulullah. Jadi ini adalah maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah suri tauladan juga, sebuah contoh juga untuk kita semua. Jadi seperti itulah ya, maksudnya walaupun seorang putri raja seluruh dunia, Rasulullah SAW juga tetap sesederhana itu, tetap semiskin itu gitu loh maksudnya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Umar da ibnati la'allaha takuna min fil khayli as-sabiqi. Jadi Rasulullah kemudian melanjutkan pembicaraan bahwa biarkanlah wahai Abu Bakar putriku dalam keadaan seperti itu. Maksudnya biarkanlah Abu Bakar putriku dalam keadaan seperti itu, la'allaha yakunu fi khayli as-sabiqi. Jadi semoga dia itu menjadi kuda pacuan yang terbaik, maksudnya yang berlomba-lomba terhadap kebaikan sebab kesederhanaannya gitu loh, maksudnya seperti itu. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha fadaka fidaka nafsi malladzi abkaka. Jadi kemudian Sayyidah Fatimah berkata lagi kepada Rasulullah, biarkanlah jiwa saya, hati saya ini menjadi pengganti atas kesedihanmu. Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Sayyidah Fatimah berkata seperti itu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, fa kaifa la abki wa qad nasala Jibril alaihi salam bi hadhil ayah wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Wahai putriku Fatimah, bagaimana saya tidak menangis sedangkan malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada saya yang bunyinya itu seperti ini, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jadi neraka jahanam itu dijanjikan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang melanggar larangan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya, kabarkan kepada saya apa itu neraka jahanam, maksudnya itu di dalamnya ada apa aja, ceritakan tentang neraka jahanam itu kepada saya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Fatimah inna ahwana babi minha sab'una alfa jabalin min narin. Jadi ketahuilah wahai Fatimah bahwa di dalam neraka jahanam itu terdapat 70.000 sab'una alfa jabal, 70.000 gunung, di mana 70.000 gunung itu terbuat dari api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfa wadin minan nar. Dan di setiap gunung tersebut, di setiap gunungnya itu terdapat 70.000 bukit yang terbuat dari api. Wa fi kulli wadin sab'una alfi sya'bin min narin. Dan di setiap bukitnya itu terdapat 1 juta wilayah, di mana wilayah itu terbuat dari api. Wa fi kulli sya'bin alfu alfi madinatin. Dan di setiap wilayahnya itu terdapat 1 juta kota.
Wa fi kulli madinatin sab'una alfa alfi qasrin, dan di setiap kotanya terdapat 70 juta rumah panggung, itu apa ya, perumahan. Dan di setiap wilayah, di setiap kota tersebut itu terdapat 70 juta perumahan minarin yang terbuat dari api. Wa fi kulli qasrin wa fi kulli qasrin alfi darin, dan setiap perumahan itu terdapat 1 juta kampung minarin yang terbuat dari api. Wa fi kulli darin sab'una alfi baitin, dan di minarin, dan di setiap kampung itu terdapat 70 juta rumah yang terbuat dari api. Wa fi kulli baitin sab'una alfin sundukin, dan di setiap rumah minarin, dan di setiap rumah itu terdapat 70 juta lagi sunduk peti ya, terdapat 70 juta peti yang terbuat dari api. Wa fi kulli sundukin sab'una alfin nau'in minal azabi laisa fiha azabun yushakilu syahibahu. Jadi dan di setiap peti itu terdapat 70 juta macam siksaan, 70 bener ya, 70 juta sab'una alfin ya, 70 juta macam siksaan, di mana di setiap siksaan itu, di setiap siksaannya itu belum sama sekali terbayangkan oleh yang menghaki siksa itu, maksudnya penghuninya peti itu gitu loh, belum pernah terbayangkan sama sekali tiap siksaannya itu. Qala fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha wa hiya taqulu alwailu liman dakhalan nar. Kemudian setelah mendengar pemaparan dari Rasulullah SAW tentang neraka jahanam, Siti Fatimah menjatuhkan dirinya ke tanah dan menunduk dalam keadaan wajahnya itu menunduk seperti ini, dan beliau Sayyidah Fatimah berkata bahwa celakalah bagi mereka yang nanti akan memasuki neraka tersebut. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu faqala ya laitani kuntu kibashal li ahli fadhabahuni wa akalu lahmi wa farriqu a'dha'i wa mazzaku 'idhami wa lam asmi' bi dzikri jahannam. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa wahai, alangkah baiknya jika saya itu menjadi seekor domba saja, seekor domba keluarga saya, di mana keluarga saya itu menyembelih saya, kemudian memakan daging saya, memotong-motong bagian anggota tubuh saya dan mengoyak-ngoyak tulang saya, dan saya tidak mendengar penuturan atau pembabaran tentang neraka jahanam ini. Maksudnya seperti itu, Sayyidina Umar berkata seperti itu, alangkah baiknya gitu loh, dan dia tidak lagi menjadi manusia, maksudnya alangkah baiknya kalau saya itu menjadi domba domba atau kambing dari keluarga saya akan disembelih, saya akan dimakan, daging saya akan dimakan, terus bagian-bagian tubuh saya akan dipotong-potong, tulang-tulang saya akan mazhaku diremukkan dan lain sebagainya, dan saya dimakan udah, dan saya tidak mendengar tentang pemaparan neraka jahanam ini. Fa aqbala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu wa huwa yaqul. Kemudian giliran Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata ya laitani kuntu ta'irun fil mafluz. Jadi kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata lebih baik alangkah baiknya jika saya itu menjadi seekor burung saja, di mana saya itu tinggal di hutan. Akalu thimari wa asyrabu minal anhari, saya akan memakan berbagai buah-buahan dan saya akan meminum dari sungai-sungai. Wa awal aghdanu minal asjari, dan saya akan bertempat tinggal di pohon-pohon, seperti itu katanya Abu Bakar As-Siddiq. Walaisa ala hisabun wala azabun, dan tidak ada hisab lagi nanti, dan tidak ada azab atau siksa nanti gitu maksudnya. Walam asmi bi dzikri jahannam, dan saya tidak mendengar tentang pemaparan neraka jahanam ini. Abu Bakar As-Siddiq berkata seperti itu. Jadi pengibaratan ya, karena saking mengerikannya neraka jahanam ini, para sahabat Sayyidah Fatimah
Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata seperti itu, alangkah baiknya jika saya menjadi ini gitu, dan saya tidak mendengar pemaparan tentang neraka jahanam ini, seperti itu. Tsumma kharaja Ali karramallahu wajah, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajah, wa huwa yaqul, beliau berkata, ya laitani, ya laita ummi lam talidni wa ya laita ummi lam talidni, alangkah baiknya jika ibu saya itu tidak melahirkan saya, maksudnya seperti itu. Wa ya laitani mitu sobian, dan alangkah baiknya jika saya itu mati di waktu kecil saja gitu loh. Wa ya laitani wa kuntu hasishan akal tani al bahaim, alangkah baiknya jika saya menjadi rerumputan saja dan para binatang-binatang ternak itu akan memakan saya, kata Sayyidina Ali. Wa ya laitani sibaun mazzaqat, dan alangkah mazzaqat lahmi, dan alangkah baiknya jika daging saya ini menjadi binatang-binatang, dan daging saya ini dikoyak-koyakkan oleh binatang buas. Walam asma bidzikri jahannama, dan saya tidak mendengarkan tentang pemaparan atau pembabaran tentang neraka jahanam ini. Tsumma kharaja Salman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Salman, giliran beliau nahwa baqiul gharqadi wa huwa wadi'u yadahu ala ra'sihi, dan kemudian Sayyidina Salman, kemudian beliau keluar keluar ke tempat di mana tempat itu sangat luas, baqiul ghardi, maksudnya tempat yang lapang gitu loh ya, tempat yang lapang. Kemudian beliau meletakkan tangannya di di kepalanya. Wa huwa yunadi bi a'la sautihi, kemudian beliau berteriak sekencang-kencang suaranya, maksudnya seperti itu. Wa bu'da safarah wa qillati zadah fi safaril qiyamah, beliau berkata seperti itu dengan suara yang kencang, yang keras, bahwa betapa jauhnya perjalanan ini dan betapa kurangnya bekal kita nanti di hari kiamat, beliau berkata seperti itu. Tsumma laqiyahu Bilalun, kemudian Sayyidina Bilal itu menemui Sayyidina Salman tersebut radhiyallahu taala anhu. Faqala Bilalun, maka Bilal berkata, mali aroka ya abdallahi bakian hazinan. Kemudian Bilal berkata, wahai hambanya Allah, saya tidak pernah melihat kamu sesedih ini, saya tidak pernah melihat kamu menangis seperti ini, kata Bilal seperti itu. Qala, kemudian Sayyidina Salman meneruskan pembicaraannya, menjawab Bilal, al-wailuli walaka ya Bilal ingkana masyirona ba'da lubsal qadni wal kattani nalbasu min maqtu'atin nirani. Jadi kemudian Sayyidina Salman berkata kepada Bilal, celakalah untuk saya dan untukmu wahai Bilal, jika saat ini kita itu sedang memakai pakaian dari katun yang lembu, dari sutra, dan nanti ketika kita di akhirat kita memakai pakaian dari api neraka, kata Salman seperti itu. Qala falwailu, kemudian Salman melanjutkan perkataannya lagi. Qala falwailuli walaka ya Bilal in kana masyirona ba'da mu'anaqatil azwaji naqronu ma'asyaitoni fil aglal, dan celakalah untuk saya dan dirimu wahai Bilal jika kita saat ini itu sedang digandengkan dengan istri-istri kita, sedangkan nanti kita di akhirat itu kita digandengkan dengan setan-setan di dalam sebuah belenggu, kata Salman seperti itu. Al-wailuli walaka ya Bilal idza syuqina min hamimiha wa ad'imna min zaqumiha. Bilal meneruskan pembicaraannya, celakalah untuk saya dan kamu wahai Bilal, bahwa jika saja nanti di akhirat kita itu akan diberi minum dengan air yang mendidih dari neraka jahanam tersebut, dan kita diberi makan dengan buah zakum yang terdapat di neraka jahanam tersebut, seperti itu.
Ini pemaparan tentang neraka ya, karena hadisnya panjang sekali, videonya saya jadikan 3 bagian, ini bagian yang kedua, dan saya di sini pemaparan tentang neraka ini akan menambahkan sebuah ayat, di mana ayat itu saya kutip dari Al-Quran. Hal yang sama didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang bunyinya itu, Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ayatnya seperti itu. Surah An-Naba ayat 40 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran seperti itu, yang kurang lebih artinya itu bahwa saya itu telah mengancam, mengancamkan kepada inna anzarnakum, kepada kalian semua pada hari dimana kita itu masih hidup di dunia ini, maksudnya ya, yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadahu, dan kita itu melakukan sesuatu dengan tangan-tangan kita ini. Kemudian mereka orang-orang yang kafir yang mengabaikan tentang ancaman Allah tersebut, itu mereka berkata, orang-orang kafir itu perkataannya fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, bahwa alangkah baiknya saya itu dulunya itu tidak hidup di dunia, bahwa saya itu lebih baik waktu kehidupan dunia itu saya jadi tanah saja, seperti itu maksudnya. Jadi sesuai dengan hadisnya Rasulullah ini, semoga kita semua dijauhkan dari neraka, segala neraka termasuk neraka jahanam, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga, di mana telah dijanjikan 4 hal yang seperti di hadis yang di pembahasan yang sebelumnya tentang surga, amin ya rabbal alamin. Dan semoga bahasan ini memberikan manfaat kepada kita semua, terus kita mendapat barokahnya dari kitab ini, dan kita semoga mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan di video selanjutnya. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.